Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kami menyajikan 3 saham yang menurut kami cukup baik untuk kita perdagangkan di perdagangan minggu depan. Oke, yang pertama adalah Tempo Scan Pacific ya, atau TSPC. Saham ini jelas dibandari oleh lokal. Kita lihat di sini, hidden big player cukup kecil sebesar 82%, sementara big player yang memiliki kepemilikan lebih dari 5% itu sangat-sangat besar ya. Jadi saham ini tidak mudah untuk dinaikkan dan tidak mudah juga untuk diturunkan, gitu kan? Karena big player yang besar di sini semuanya tercatat di KSEI ya, jadi gerak-geriknya gampang dipantau, gitu kan? Sementara untuk retail dia cukup kecil di 5%, jadi buat bandar yang mau mengangkat saham ini dia tidak terlalu berat, gitu ya. Itu fungsi dari analisis kepemilikan. Oke, sekarang kita langsung aja ke chart. Oke, di sini udah ada chart. Karena bandar tadi bandar lokal, makanya saya hanya memakai bandar movement overlay ya, garis biru di sini. Oke, kalau kita lihat memang ya tampaknya di sini harga turun ya, dan bandar juga aktif melakukan sell. Yes, itu benar gitu. Tapi kalau kita lihat sebelumnya juga di sini bandar melakukan buy ya, lalu harga juga naik sangat tinggi. Gitu kan? Sementara pada saat bandarnya sell di sini, harga itu tertahan di area support kuat di sini. Oke, jadi itu yang membuat bahwa aksi sell bandar di sini juga bukan merupakan aksi untuk distribusi ya, tapi mungkin bandar itu lebih mendrive harga ke harga yang lebih rendah untuk dia dapat diskon dan lanjut untuk menunggangi market. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di sini kekuatan sell juga makin lama makin menyusut ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini murni secara teknikal. Kalau kita lihat sebenarnya harga di sini udah kembali ke area signifikan level di sini. Apa itu signifikan level? Signifikan level itu tentu level-level harga yang benar-benar menjadi area kunci. Ya, kalau di sini kita lihat, ini saya gariskan langsung. Dia sebagai resisten di sini. Ini resisten juga, dan di sini akhirnya dia breakout. Ya kan? Lalu harga turun dan sukses bertahan di area resisten become support ini. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah di mana level buy yang terbaik? Gitu kan? Seperti biasa, untuk membantunya kita memakai namanya Bollinger Band. Ini standar aja Bapak Ibu ya. Bollinger Band standar. Ini saya hapus sebentar. Lalu yang kedua, time frame-nya kita kecilkan ke 4 jam. Nah, di sini kita dapat Bapak Ibu zona mid BB atau garis tengah Bollinger Band sampai ke low BB di sini adalah area entry buy yang terbaik. Ya, kalau kita marking harganya di sini ada di antara 1960 sampai dengan 1925. Itu adalah area-area buy terbaik untuk saham TSPC atau Tempo Scan Pacific ini. Ya, lalu TP-nya di mana? Tentu aja TP-nya di area atas sebelumnya di 2200 ini. Ya kan? Sementara untuk stop loss, kalau harga close di bawah 1900 ya, harga close di bawah 1900 itu kita stop loss. Jadi dihasilkan di sini risk reward rasionya sangat baik ya. Itu untuk TSPC. Oke, sekarang kita pindah ke saham Cepin ya. Ini jelas sahamnya dibandari oleh asing. Oke, yang menarik di sini adalah hidden big player-nya sebesar 91%. Ya, jadi ini bandarnya itu sangat gampang untuk mengkerek harga ini kalau mereka sedang akumulasi gitu ya, tanpa perlu takut diketahui jejaknya oleh investor retail seperti kita. Ya, sedangkan big player yang lebih dari 5%, yang ini yang tercatat di KSEI hanya sekitar kurang dari 6%, dan yang menarik lagi porsi retailnya di sini sangat kecil sekali gitu ya. Artinya apa? Bandar akan mudah untuk menerbangkan saham ini. Oke, kita langsung aja ke chartnya ya. Ini dia chartnya Cepin. Karena tadi dia dibandari oleh asing, makanya saya di sini memakai sistem foreign flow. Ya, garis hitam ini adalah foreign flow. Yang menarik di sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, garis hitam ini sepanjang November ya, nampak memang asing itu perlahan melakukan sell. Ya, walaupun ada sedikit buy di sini, sedikit buy sini, tapi secara umum mereka melakukan sell. Itu yang pertama. Ya, dan menariknya dalam 1 minggu ke belakang kemarin di sekitar sini
terlihat asing sudah melakukan akumulasi. Itu yang menarik, gitu kan? Karena ini bandar asing, pergerakannya sedang akumulasi, tentu saja itu menjadi kesempatan buat kita untuk mengikuti pergerakan si bandar tadi. Lalu di mana posisi terbaik kita untuk melakukan buy? Kan kembali lagi kita pakai Bollinger Band di sini. Bollinger Band. Nah, di sini dia Bollinger Band. Ya kan? Time frame daily kita kecilkan ke 4 jam. Nah, dapat dia area mid BB di sini. Area low BB di sini kita marking. Ini menjadi suatu area buy zone yang optimal. Ya, di sekitar 5.100 sampai dengan 4.850. Itu adalah buy zone yang terbaik untuk cepin. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu berani sedikit lebih agresif gitu ya, sebenarnya tanpa masuk ke buy zone ini juga saham-saham ini cukup potensial untuk terus melanjutkan kenaikan ya. Tapi saran saya ada baiknya sabar sedikit menunggu harga masuk ke buy zone ini. Oke, kita langsung ke saham yang ketiga, yaitu Sawit Sumbermas Sarana. Ini salah satu perusahaan sawit di Kalimantan sana ya. Kalau kita lihat di sini, analisis kepemilikan yang saya lakukan, bandarnya adalah asing dan lokal. Hidden big playernya ini saya suka, besar di angka 69%. Sebentar big player yang tercatat yang lebih dari 5% itu 28.39, dan retailnya di sini sangat kecil. Ya, sehingga yang hidden big player ini biasanya yang menyetir saham ini jumlahnya sangat-sangat dominan. Kan? Jadi itu yang membuat saham ini cukup menarik pergerakannya untuk terus kita ikuti ya. Oke, langsung aja kita ke grafiknya. Ini dia grafik SSMS. Karena tadi bandarnya adalah lokal dan asing, maka saya pakai foreign flow yang hitam. Oke, yang biru ini adalah bandar lokal. Coba perhatikan Bapak Ibu, di sini sangat-sangat menarik ya. Sangat-sangat menariknya apa? Begini. Di sini kita lihat asingnya aktif, yang hitam ini melakukan distribusi. Ya, sedangkan bandar lokal di sini juga secara perlahan, secara umum melakukan distribusi juga. Ya kan? Tapi semenjak di sini, bentar ya. Semenjak Januari ya, awal 2024 di sini. Kalau saya marking di sini. Nah, tampak yang garis hitam dan garis biru ini ya, asing dan lokal mulai kompak mengangkat saham ini. Ya, jadi sesuai dengan analisis kepemilikan tadi, ini saham dibanding asing lokal, dan sekarang keduanya join bahu-membahu untuk mengangkat harga saham ini. Itu yang menarik dalam kondisi sekarang ya. Sehingga saya kira opsi-opsi terbaik untuk melakukan buy sepanjang pekan mendatang sangat-sangat baik untuk saham ini. Oke, langsung kita lihat kita mau buy di mana ya. Langsung kita pakai Bollinger Band di sini seperti biasa. Lalu kita pakai time frame 4 jam. Nah, di sini kita dapat Bapak Ibu area mid BB di sini sebagai batas atas dan low BB di sini sebagai batas bawah. Tapi ada tapinya ya, karena sekarang bentuk BB-nya itu kecil. Terlihat ya, ini bentuk menyempit, berarti ini sinyal-sinyal akan ada pergerakan yang besar. Ya, either ke atas ataupun ke bawah. Tapi kalau kita lihat analisis tadi, dia potensinya untuk break up ke atas jauh lebih besar. Ya, sehingga kita juga mempersiapkan diri apabila terjadi gerakan fake out ke bawah. Maka buy zone-nya kita mulai dari mid BB sini sampai dengan low yang di sini. Ya, untuk menghindari fake out. Maka didapat area buy zone-nya adalah 1100 sampai dengan 1040. Itu buy zone terbaik untuk SSMS. Oke, sedangkan TP standar aja Anda bisa mengejar area resisten di sini, sedangkan stop loss bisa close di bawah level sini. Ya, close di bawah level 1000 Anda bisa melakukan hard stop loss. Ya, jadi secara risk reward ratio masih didapat RR yang sangat-sangat baik ya. Oke, 3 saham ini itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.